Audio Jungle. Audio Jungle. Santri itu ya dia ke pondok pesantren menghindari lingkungan yang rusak. Di pesantren dia dididik untuk ikhlas karena Allah semata, kemudian hidup sederhana, kemudian dia bergaul dengan sesama, dengan bermacam suku bangsa, maka dia harus mengutamakan ukhuwah Islamnya, dan dia harus merdeka dalam artian tidak didikte oleh siapapun, dan dia mandiri, mempunyai akhlakul karimah, mempunyai akhlak. Jadi bukan bebas sebebasnya, tapi bebas dalam kehidupannya, dalam pengamalan agamanya, ya dengan landasan akhlakul karimah. Itulah saya kira kewajiban dan mestinya seorang santri di pesantren. Mungkin pertama santri itu menurut saya adalah orang yang belajar ilmu agama di pesantren atau belajar pada ulama yang dengan beberapa ciri khasnya, antara lain patuh pada guru, sopan dan sederhana, semangat, yang nantinya dia kuat dalam agamanya sehingga dia punya kekuatan dan punya kemanfaatan untuk keluarga dan orang banyak. Itu menurut saya. Terus kemudian wujud santri adalah ya keberadaannya itu selalu manfaat untuk orang banyak, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara tentunya. Memang ada beberapa karena kriteria yang baku itu tidak ada, tapi yang jelas santri itu sifatnya yang sejak dulu itu sami'na wa ata'na dengan kiai, dengan mudir, dengan rois am atau apa bahasanya lah. Jiwa seorang santri seperti itu. Dan juga santri itu udah barang tentu karena sami'na wa ata'na dengan kiai, artinya mentakzim kiai, pimpinan dan para orang tua itu sudah harus lebih daripada bukan kita merendahkan siswa apa segala macam dari lain. Itulah jiwa santri. Jadi yang namanya apakah itu bahasa sam'an wa ta'atan atau sami'na wa ata'na, itu jiwa seorang santri. Antara lain kita ingat sejarah bahwa peran santri itu sangat kuat di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang dulu katanya itu ditandai oleh lahirnya resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari sehingga peranan santri yang begitu kuat dulu dalam mempertahankan NKRI atau kemerdekaan Indonesia itu harus kita lestarikan, harus kita ingat, harus kita rayakan kehebatannya itu dengan sejarah itu, sehingga kita sebagai pengikut ulama kita ingin melanjutkan perjuangan para masyayikh kita. Kenapa? Karena hari santri inilah tonggak berdirinya, salah satu tonggak berdirinya sejarah bangsa Indonesia. Indonesia itu kan mau hilang sudah. Kalaunya sekutu menguasai, Belanda menguasai, dibonceng oleh sekutu itu sudah bubarlah negara Indonesia. Nah itu, jadi hari santri itu istilahnya wajib
diperingati. Nah, jadi itu ya kalau kita sudah cerita sangat panjang lah. Cuman artinya itulah wajib diperingati karena disitulah yang jelas NU. Makanya kemarin sekian organisasi Islam sepakat diperingati Hari Santri pada tanggal 22 Oktober yang akan dimotori oleh PBNU, diajukan kepada Presiden yang difasilitasi oleh Menteri Agama menghadap Presiden Jokowi. Nah, jadi kita ini ya karena Hari Santri itu mutlak itu orang NU, orang Nahdien, perjuangan para kiai dan para santri yang menjadi syuhada, ribuan puluhan ribu santri dan Nahdien dan ratusan bahkan ribuan kiai yang jadi korban. Nah, ini jadi wajib diperingati Hari Santri itu. Ya, karena kita mengenang bahwa isi perjuangannya itu yaitu mengusir penjajah dengan jihad. Ya, Allahu Akbar. Jadi mereka berjihad untuk mengusir penjajah. Dan itu semangat perjuangan mengusir penjajah dan mengisi kemerdekaan itu harus kita peringati, harus menjiwai agar jiwa perjuangan itu kita teruskan. Dan sekarang zaman kemerdekaan, kewajiban mereka adalah mengisi kemerdekaan. Jadi mereka dulu ya jihad mereka 22 Oktober 1945 itu mengusir penjajah. Sekarang dalam adam kemerdekaan mereka harus meneruskan. Tidak saja sudah mengusir penjajah, tapi mengisi kemerdekaan dengan tadi pendidikan bangsa. Dan mereka sudah digodok untuk ikhlas dan berjihad. Jadi dari mereka kita harapkan ini akan membentuk khairul ummah ke depan. Santri itu harus balance, seimbang antara menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat. Di sini benar, sini salafi murni, salafiyah murni, artinya agama toh. Tapi di luar ada SD, SMP, SMA, ada juga paket, dan juga kami mempersiapkan santri kami adanya Balai Latihan Kerja oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kami ada insya Allah 2 angkatan untuk tahun ini, karena man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Lamun ikam hendak dunia, tuntut ilmunya. Kalau ikam hendak akhirat, tuntut ilmunya. Dan kalau hendak keduanya, kalau mau keduanya, ya tuntut ilmu keduanya. Untuk saat ini media sosial harus wajib, kalau bahasa kita pesantren, harus kalau bahasa Indonesia dikuasai oleh orang-orang Nahdien. Kalau tidak, wah jangan harap. Jangan harap. Karena orang Yahudi, banyaklah sejarah-sejarah orang di Eropa sana menguasai media, akhirnya menguasai ekonomi, akhirnya menguasai politik, akhirnya menguasai dengan media lah. Kesimpulannya bahwa santri harus menguasai media. Karena media ini disinilah jalannya. Media sinilah jalan. Jadi bukan satu-satunya jalan, tapi dari seluruh itu di sini. Orang bisa besar di sini. Orang bisa terpuruk juga dengan media. Jadi itulah, jadi kita menguasai, insya Allah ya sama juga media ini kan kayak golok juga, kayak parang juga. Kalau dipegang perampok bisa membunuh orang, tapi kalau dipegang para dai, para santri yang soleh dan solehah orangnya, ya akan syiar Islam akan naik. Nah, kalau orang-orang NU berarti Nahdien, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah pasti bangkit. Itu. Antara lain pertama tentunya kita harus
pendidikan, harus belajar lebih intens, lebih semangat, sehingga kita harus kader-kader kita harus lebih hebat dalam pendidikan, dalam ilmu agama utamanya, dan tentunya bukan hanya ilmu agama tapi ilmu sains dan teknologi dan lainnya, supaya kita terus bisa memberi manfaat lebih untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, mereka belajar ilmu agama dan ilmu umum. Jadi memang di dalam agama kita disuruh untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi keduanya. Ya, tidak akhirat semata, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan, kata Allah, nasib kamu di dunia. Ya, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, kata Rasulullah. Man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin ya dunia dan akhirat, hendaklah dia dengan ilmu. Nah, dengan demikian dia menggodok diri di dalam sebuah pesantren. Audio Jungle.